Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak. Selamat pagi. Kita ketemu lagi sama Bulani, pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke anak-anak, sebelum Bulani lanjutkan dan berbincang lebih jauh, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, gimana? Sebelum dilanjutkan ke bab 6 pertemuan yang kedua sama Bulani, gimana kamu mengerjakan PTS kemarin, penilaian tengah semester kemarin? Puaskah kalian dengan nilai kamu yang seperti itu? Ya, kan nilainya ditampilkan sama Bulani, jadi kamu kan bisa melihat. Oke? Sebelum materi Bulani lanjutkan, kalian buka buku paket kalian bab 6 ya, yang B, pertemuan kedua. Oke, Bulani lanjutkan ya nak. Mesti nyantel nak, sebentar ya. Oke ya, sekedar mengingatkan wajahnya Bulani. Oke, itu buku paket kalian. Oke, itu halaman sekolahan kalian. Itu prestasi dari kakak kalian sekalian. Oke, bab 6, karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran masih tetap seperti kemarin ya, tidak perlu Bulani bacakan. Oke, kita masuk di B, arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Kamu lihat para pahlawan itu nak, merebut kemerdekaan.
Perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Kamu lihat nak, betapa susahnya nenek moyang kita, para pahlawan kita merebut kemerdekaan atau demi mengibarkan sangsaka merah putih. Ya, tidak saja berkorban tenaga dan hartanya, nyawa pun dipertaruhkan. Oke. Masih dalam arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Dalam masa pergerakan nasional, selain organisasi politik juga muncul organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Itu kamu amati foto atau gambar yang ada di atas itu ya. Mungkin ada yang punya keluarga di situ, mungkin dari sejarah kakekmu ya, menceritakan buyutmu ya, ada yang di foto itu barangkali ya itu. Oke, masih pakai belangkon ya nak, orang laki-laki pun masih pakai jarit ya nak ya, lah menunjukkan kekhasan karakteristik daerah. Oke, kita lanjutkan ya. Itu dalam perkembangan selanjutnya diadakan kongres pertama tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 bersama antar organisasi pemuda. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Yo, siapa sing ingat apa artinya nasionalisme? Ya, kamu buka lagi. Semangat dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu nasionalisme. Nek patriotisme ada semangat berkorban jiwa dan raga, berarti rela mati demi bangsa dan negara. Itu patriotisme. Nanti penjelasan lebih lanjut kamu buka lagi buku kalian. Oke? Pendudukan Jepang semakin menyadarkan golongan pemuda untuk merdeka secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Hal tersebut mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ingat anak-anak, kenapa sampai muncul kalimat seperti itu? Bu, bangsa Jepang loh Bu, menjajah Indonesia itu hanya 3,5 tahun Bu, dibandingkan dengan Belanda 3,5 abad atau 350 tahun. Kan lama dijajah oleh Belanda Bu daripada dijajah oleh Jepang, betul nak? Karena pada saat bangsa Belanda menjajah Indonesia, itu politik Belanda itu sangat cerdik. Jadi bangsa Indonesia itu merasakan penjajahan Belanda yang 350 tahun itu masih dianggap kakak tertua. Kenapa? Karena bangsa Belanda menjajahnya tidak sesadis bangsa Jepang. Bangsa Belanda masih memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain, untuk menjual hasil panennya kepada bangsa lain selain kepada Belanda. Masih ada komunikasi dengan bangsa lain. Makanya dijajah Belanda 350 tahun itu, bangsa Indonesia menganggap Belanda itu adalah kakak tertua. Loh lah, apik tawang Indonesia itu sudah dijajah sekian lama tahun, sekian ratus tahun ya, sing jajah lo dianggap saudara tertua. Saking apik orang Indonesia.
Iya kan nak? Karena dijajah Jepang yang semakin sadis itu membuat bangsa Indonesia semakin sadar bahwa Indonesia harus bersatu untuk merebut kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Buktinya apa, Bu? Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, ya. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu, ya, menghindari kaum tua itu ketemu dengan Belanda. Sesuai janji Belanda mau memberikan kemerdekaan, menghindari itu karena kaum tua itu menunggu keputusan dari Jepang, sedangkan kaum muda tidak mau. Kalau menunggu keputusan Jepang nanti Indonesia tidak akan merdeka lagi. Nah, seperti itu. Oke? Itu terus terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Oke, apa peristiwa Rengas Dengklok kemarin? Iya, bukan penculikan ya, mengamankan Soekarno-Hatta ya, dibawa ke Rengas Dengklok supaya tidak berkomunikasi dengan Jepang. Oke nak, kita lanjutkan. Lah, ini teks proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Tepatnya dibacakan hari Jumat ya, jam Jumat Legi jam 10 pagi ya. Betulan tanggal 17 itu harinya hari Jumat Legi, dibacakan tepat tanggal jam 10 ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 ya. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta ya. Itu tepatnya proklamasi 17 Agustus 1945 itu adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bu, kenapa dikatakan puncak, Bu? Ya nak, karena pada tanggal 17 Agustus itu kita sudah terbebas dari penjajah. Oke, makanya merdeka dikatakan merdeka. Merdeka itu terbebas dari penjajah atau ikatan siapapun. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Masih dalam ikatan arti penting dalam pemahaman karakteristik. Ini adalah foto dari Muhammad Yamin. Adalah orang yang menggagas ide mengenai pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945. Dari tanggal ini kalian masih ingat? Itu sidang BPUPKI yang keberapa, nak? Oke, pinter. Sidang BPUPKI yang ke-1 atau pertama. Masih ingat? Dari sidang BPUPKI yang anggotanya 62 orang, terdiri dari 7 orang, ditambah dengan 7 orang Jepang, ya, wakilnya 2 orang. Masih ingat kan? Yang diberi kesempatan untuk menyampaikan konsep dasar negara, itu ada 3 orang, Yamin,
Supomo dan Soekarno. Oke, masih ingat kan? Oke, Bu Lani lanjutkan ya nak. Oke. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan sistem otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola atau mengatur daerahnya masing-masing. Jelas ya? Kalau di dalam suatu negara republik bentuknya persatuan, ya, itu tidak ada negara terbagi menjadi negara kecil-kecil, tetapi di daerah-daerah itu dibentuk pemerintahan daerah yang sekarang berubah menjadi otonomi daerah, supaya daerah itu mempunyai keleluasaan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Terima kasih. Seperti itu kalau kalian sudah menyadari. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Di sini adanya pemahaman dan pemanfaatan fisik daerah dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Maksudnya gini nak, kalau di daerah-daerah provinsi, daerah-daerah tingkat 1 atau daerah-daerah tingkat 2 atau yang biasa disebut tingkat kabupaten kota, itu semuanya ditangani oleh pusat, itu pemanfaatannya itu tidak bisa optimal, tidak bisa lebih bagus. Lebih bagusnya bagaimana? Dibentuk otonomi daerah atau di daerah-daerah provinsi, ya, dan daerah-daerah kabupaten itu diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kenapa? Supaya tahu daerah itu apa yang dibutuhkan atau diprioritaskan. Kalau dari pusat menjangkau toko Jakarta kono, menjangkau ke Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Gedek misalnya, terlalu luas dan jauh, jadi tidak bisa optimal. Jelas nggih nak? Oke. Kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Nah, ini lebih menitik beratkan pada kemampuan lokal, kemampuan daerah untuk mengembangkan budaya masyarakat di daerahnya dan juga memperluas gambaran martabat dan budaya masyarakat setempat. Jelas ya nak? Semakin mengerucut ya bagaimana daerah otonom atau otonomi daerah. Sampai di sini anak-anak ada yang bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau ada kesulitan jangan takut-takut japri ke Bu Lani. Nggih. Terus tugas kalian yang belum selesai segera diselesaikan. Yang tugas minggu kemarin merangkum. Nggih, supaya segera diselesaikan. Saya tunggu hasil rangkumanmu di buku rangkuman, tidak di lembar, tidak di lembaran, tapi di buku catatan. Oke anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga kita lebih sehat,
sehingga bisa segera untuk pembelajaran tatap muka. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat pagi. Dadah. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya.